Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat-sahabat Minha. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, menuntut ilmu mengejar hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Minha. Kali ini sajian kami adalah mengambil topik komunikasi yang terputus. Ini dia. Saya mengambil tema komunikasi yang terputus. Kita akan menjelaskan di sini sumber dasar kita adalah surat Al-Baqarah ayat 38. Surat kedua ayat 38. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Turunlah kamu semua dari surga itu. Jadi peristiwa ini saya tidak terlalu menjelaskannya secara rinci. Saya akan memberikan garis besarnya saja. Yang terpenting yang akan kita bahas di sini adalah fa imma ya'tiyanakum minni huda. Ya, siapa yang apabila telah datang petunjukku kepadamu, kepada kalian, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, jadi kata barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu menunjukkan bahwa akan ada dua opsi, dua pilihan atau dua bagian pada manusia, yaitu yang ikut petunjuk, ya, yang ikut petunjuk dan yang tidak dapat mengikuti petunjuk, ya. Atau tidak kita sebut secara umum tidak dapat petunjuk, ya, tidak mendapat petunjuk. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia. Setelah manusia turun ke dunia, bersama dengan itu Allah berikan petunjuk. Ini menunjukkan bahwa turunnya manusia ke dunia itu adalah merupakan sebuah masalah. Karena apa? Karena dengan kata Allah memberi petunjuk, nanti yang ada di bawah itu kacau balau. Ya. Kalau kita mampu menangkap sinyal-sinyal ini, ketika Allah memberikan petunjuk, berarti wilayah yang akan ada di bawah ini adalah wilayah kekacauan. Hanya yang bisa mengikuti petunjuk yang disebutkan di situ, tidak perlu ada rasa khawatir dan ya, tidak perlu ada rasa kesedihan. Kemudian setelah datang petunjuk kepada manusia, ya, manusia akan terbagi dua. Ada yang melihat petunjuk itu atau mendengar petunjuk itu dan mengikutinya, ya. Ada juga yang tidak mampu melihat dan mendengar petunjuk itu. Jadi petunjuk sudah ada tapi dia tidak mampu melihat dan mendengar, ya, tentang petunjuk yang ada. Inilah yang saya sebut dengan komunikasi yang terputus, yaitu ketika manusia itu tidak mampu mendapatkan petunjuk itu. Setiap manusia sudah diberikan fasilitas oleh Allah berupa pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan inilah yang akan, ya, menjadi fasilitas bagi dia untuk menerima petunjuk dari Allah. Kita baca surat 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, jadi Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ini digambarkan adalah jasad manusia. Ya.
saya gambarkan begini jasad manusia. Kemudian ya, pada jasad ini diberikan penglihatan dan pendengaran untuk sebagai ujian bagi dia. Ya, kalau dia menggunakan penglihatan dan pendengaran itu dengan tepat dalam hal ini supaya dia bisa menerima petunjuk dari Allah, maka dia akan mengarahkan dirinya kepada kebaikan dengan catatan dia mengikuti petunjuk itu. Namun kalau tidak menggunakan pendengaran dan penglihatan, ya dibahasakan dalam Al-Quran pada ayat yang lain diperumpamakan sebagai binatang melata atau yang lebih rendah dari binatang. Nah, mereka lah yang tidak mampu mendapatkan petunjuk. Jadi saya akan menguraikan bagaimana caranya ya, Allah berkomunikasi ya, dengan manusia ketika manusia sudah terlahir dalam keadaan berjasad setelah tercipta dari sperma yang bercampur tadi, dalam hal ini berjasad. Jadi komunikasi dari Allah ya, kita sebut dia perumpamaannya alif, ini adalah robnya, inilah sumber informasi ya, sumber informasi atau sumber berita, apakah berbentuk perintah atau larangan ya, bersumber dari Rob yang bertahta di atas ars atau yang disebutkan dia berada pada dimensi rahasianya. Nah, ketika dia membawa informasi berfirman, maka yang menerima adalah wilayahnya malaikat. Dalam hal ini wilayah lam, cahaya Allah yang padanya ada alif. Ya, alif inilah yang menunjukkan keberadaannya Rabb. Ya, inilah yang disebut dengan alamnya malaikat. Alam malaikat inilah wilayahnya kebenaran. Jadi pertama, ya, ketika Allah berfirman, maka yang pertama menerima itu adalah alamnya malaikat. Firman. Inilah yang disebut dengan dimensi ruh pada manusia. Dimensi ruh pada manusia. Jadi kalau kita ya, supaya tersambung ini cerita, kita lihat dulu dimensi manusianya juga. Pertama adalah nafsnya, yang satu juga inilah nafs atau ya kita sebut sebagai aku ya, kesadaran dirinya. Kemudian ya ada dimensi ruhnya namanya lam. Dimensi ruh pada manusia adalah lam. Kemudian dimensi jiwanya lam juga, makanya lam. Kemudian dimensi jasadnya adalah hak. Jadi ini adalah ruhnya, ini adalah jiwanya yang paling dekat dengan jasad, dan ini adalah jasad. Jadi bagaimana caranya Allah berkomunikasi dengan aku? Bagaimana Allah Rabb ini memberikan informasi sampai diterima oleh aku dalam kondisi, dalam hal ini saya sebutkan adalah manusia dalam kondisinya berjasad. Jadi pertama ya Rabb berfirman, itu diterima oleh alam malaikat. Ya ini adalah yang disebut dengan yang satu alam dengan ruh. Lalu kemudian ya setelah kebenaran ini datang ya, untuk bisa diterima oleh manusia yang berjasad, saya gambar sini jasad, diterima oleh manusia yang berjasad, ini dirubah dulu menjadi nur. Jadi kelihatannya cahaya juga, tapi simbolkan dengan lam alif yang terbalik. Ini yang disebut dengan nur. Inilah kebenaran itu menjadi terbalik. Kebenaran yang terbalik, cahaya terbalik dari ruh menjadi nur. Dalam perumpamaan cahaya Allah ini sudah melewati kaca, menjadikan cahaya itu terbalik. Lalu dari cahaya ini berbentuklah menjadi nyata yang disimbolkan dengan huruf H besar ini. H besar di dalamnya itu ada alif. Jadi ketika firman Allah sudah berbentuk seperti ini, nah ini yang disebut dengan kitab. Bentuk nyata.
Kalau ini dari rahasia ke alam malaikat, kemudian berbentuk cahaya, lalu menjadi kitab. Artinya di dalam kitab ini ada cahaya, ya, dalam cahaya itu ada kebenaran, dalam kebenaran itulah dia bertahta. Jadi ketika dia sudah berbentuk seperti ini menunjukkan bahwa dia sudah berada di alam nyata. Inilah yang informasi yang diterima oleh manusia yang berjasad. Ya. Dia harus berbentuk nyata seperti ini. Jadi kebenaran dari kitab ini adalah pada wilayah dimensi ruh. Kebenaran dari kitab itu pada dimensi ruh. Di dalam kitab itu, ya dengan kitab ini mengeluarkan manusia dulu dari gelap kepada nur. Ya, ini kegelapan. Kegelapan karena sudah bentuk-bentuk nyata terikat oleh ruang dan waktu. Ya, ketika manusia berada pada kondisi jasad ini lalu tidak menggunakan tadi pendengaran dan penglihatan, maksudnya kalau dia tidak menggunakan pendengaran dan penglihatan berarti dia hanya menggunakan mata dan telinganya. Nah, itu bedanya. Kalau mata dan telinga berarti jasadnya. Jadi ada 3 unsur di sini: mata, telinga, kalbu. Ya, kalau dilihat fungsinya adalah pendengaran, penglihatan, dan fuad. Fuad itu yang bisa memahami tanda-tanda ini. Penglihatan dan pendengaran menangkap informasi dari kitab ini. Jadi ketika manusia itu hanya menggunakan mata dan telinganya saja serta kalbunya tanpa melibatkan akal di dalamnya, maka itulah saya katakan komunikasinya menjadi terputus. Dia tidak akan mampu memahami informasi dari sini. Berarti tetap digunakan pikiran, akal. Harus ini alat fasilitas dari Allah itu adalah akal untuk bisa menggunakan pendengaran dan penglihatan tadi. Coba kita baca surah 10 ayat 42. Surah 10 ayat 42. Surah 10 Surah Yunus ayat 42. Ya. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Ya, kata tidak mengerti itu la yaqilun. Artinya kalau hanya menggunakan telinga kemudian la yaqilun, itu dianggap tuli. Tapi kalau dia yaqilun berarti yang tadinya mendengar menjadi bahasanya menyimak Yang menggunakan akal. kalau dia pergunakan akal. Demikian pula dengan mata. Kalau mata tanpa akal namanya hanya melihat. Tetapi kalau menggunakan akal namanya memperhatikan. Ya. Ya, jadi perannya akal dalam hal ini adalah menjadi fasilitas agar mata, telinga, dan kalbu tadi menjadi berfungsi sesuai dengan tujuannya, supaya dia bisa menangkap sinyal-sinyal informasi dari Allah. Berarti sangat penting juga peran akal di dalam Harus karena inilah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak diberikan kepada yang lain. Karena dengan akalnya inilah manusia itu akan menjadi khalifah, pengganti Allah. Ya. Kalau yang lain binatang-binatang seperti binatang yang mempunyai kalbu, mempunyai tetapi tidak dikaruniai akal. Mereka dengan akalnya ini manusia bisa berbudaya. Kalau binatang tidak berbudaya, tidak bisa mengembangkan pikirannya. Artinya kalau manusia katakanlah peradabannya dari awalnya tinggal di gua atau di atas pohon, lama-kelamaan dia menjadikan pohon itu menjadi sebuah gubuk atau sebuah rumah. Nah, itu karena akal. Kalau binatang seperti orang hutan, ya dari zaman dulu sampai sekarang tetap dia tinggal di atas pohon. Dia tidak mampu menjadikan ya pohon itu untuk menjadi rumah. Yang bisa menjadikan pohon menjadi rumah itulah akal. Nah, itulah yang disebut dengan khalifah. Jadi pekerjaan khalifah ini adalah membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, lebih bermanfaat. Itu disebut dengan menjadi khalifah. lebih baik. Jadi kembali ke sini bahwa informasi terputus karena akal, penggunaan akal yang tidak tepat. Kita baca temannya ini surah 10 ayat 100. Surah 10 ayat 100.
dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpahkan azab kepada orang yang tidak mengerti. Ya, kata tidak mengerti itu layak kilun. Tidak menggunakan akalnya, layak kilun. Dia tidak pakai akalnya. Kalau dia pakai akalnya dia akan mengerti. Harus paham. Jadi ya, informasi terputus akibat kalau tidak mempergunakan akal. Kita baca surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, jadi perhatikan kata-kata tadi. Dia memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Artinya untuk bisa menggunakannya untuk melihat itu dibutuhkan fasilitas pada dirinya, namanya kesadaran atau akal. Ya, untuk bisa menggunakan telinganya harus menggunakan akal. Untuk bisa menggunakan kalbunya harus menggunakan akal. Ya, jadi ya surat apa lagi? Surat 22 ayat 46. Surat 22 ayat 46. Surah Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya mereka bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya. Bisa baca bahasa Arabnya? Karena di sini dikatakan ya, wahum kulubun yaqiluna biha. Itu arti letter leknya itu adalah dengan kalbunya dia menggunakan akal. Dengan kalbunya dia yaqilun. Dia bisa memahami. Ya, bukan dengan akal yang memahami, dengan kalbu. Jadi kembali dulu ke bahasa asalnya, ke bahasa awalnya. Sebelum kita sebut bahwa kalbu itu adalah akal, itu belum tepat. Karena ya akal digunakan ketika kalbu itu terpakai. Tetapi kalau tidak melibatkan akal, maka kalbu itu akan buta. Yang dikatakan ketika kalbu itu berada di dada, berada di sini, maka dia akan buta. Tetapi kalau kalbu berada di sini, maka dia akan melihat. Jadi keselamatannya kalbu itu ketika ini digerakkan digerakkan ke atas sana, kembalikan ke asalnya, kalbun salim. Itu yang bisa memahami tanda-tanda. Jadi kedepannya seperti apa digerakannya itu masalah teknis. Kita pahami dulu permasalahannya. Ya, masalah tekniknya ya akan diajarkan oleh teknik nabi-nabi. Jadi intinya kapan dia tertinggal di sini maka dia akan buta. Dia harus dinaikkan ke atas. Ke sumbernya. Bisa melihat awal mulanya kalbu. Jadi tadi komunikasi terputus ketika ya yang disebut dengan akal atau kesadaran tempatnya di sini. Kesadaran diri. Ya. Ya, artinya kalau dia biar berada di sini, kalau ini dipakai ya, maka dia akan memahami tanda-tanda nyata. Dia bisa memahami tanda ini. Nah, lalu kemudian dengan teknik-teknik yang akan diajarkan berikutnya, dia akan bisa menempatkan posisinya pada dimensi jiwa. Ketika dia berada pada dimensi jiwa, mendapatkan informasi ini, dia mulai merasa tertarik untuk bisa melihat, mengamati. Sehingga muncul pertanyaannya, ini apa maksudnya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu berarti sudah ada ketertarikan tentang informasi dari Allah. Berarti mulai muncul rasa penasaran. Rasa penasaran dengan apa yang diberitakan oleh Allah sebenarnya. Karena sekali lagi saya katakan berita dari Allah itu meskipun dia kebenaran ketika diterima oleh manusia berjasad, dia mesti berbentuk kitab. Sesuai dengan wilayahnya. Ya, wilayahnya alif lam lam ha, ini juga alif lam lam ha. Jadi yang terjadi di sini ketika dia sudah mampu menggunakan pendengaran penglihatan tadi yang melibatkan akal, ya fasilitas yang ada di sini dia akan bertanya,
ini maksudnya apa. Dengan sendirinya ya bertanya. Nah, pertanyaannya apakah dia sudah mendapatkan kebenaran? Belum, karena ya wilayah ini, wilayah jiwa ini adalah wilayah nur, wilayah cahaya yang terbalik. Bisa benar, bisa tidak. Untuk bisa mendapatkan kebenarannya dia mesti ya terus bergerak untuk bisa mendapatkan ini hakikat dirinya, namanya ruh. Ketika dia sampai ke sini, ya pertanyaannya bukan apa maksudnya. Ya. Pertanyaannya berubah, apa maksudmu? Kalau katakan apa maksudmu, berarti kedekatannya dengan ini sudah dekat sekali. Apa maksudmu Tuhan? Nah, itu dekat sekali. Kalau di sini apa maksudnya ini? Ini masih jauh. Masih jauh, kebenaran itu masih jauh. Informasi ini adalah berupa ya tanda kalau bahasa canggihnya kita sebut sebagai sinyal-sinyal atau gelombang yang bisa diterima oleh jasad manusia. Tetapi ya harus libatkan ini kesadaran atau akal ini. Tetap harus terlibat Ustaz. Harus terlibat akal. Tidak boleh dikesampingkan. Kalau dikesampingkan tidak bisa memaknai tanda ini dengan tepat. Bukan berarti bilang kita menempatkan akal di atas kitab, tidak bisa. Tidak bisa, namanya firman Allah pasti dia lebih tinggi. Hanya saja untuk bisa menerima sinyal-sinyal informasi dari Allah ini, inilah fasilitas yang harus kita pakai. Bukan hanya mata, telinga dengan kalbu, bukan, harus pakai kalbu. Dengan mata, ketika menggunakan akal, kau bisa memperhatikan. Dengan telinga, ketika menggunakan akal, kau bisa menyimak. Dengan kalbu, ketika menggunakan akal, kau bisa memahami. Makanya disebutkan dengan kalbumu kamu bisa memahami, bahwa qulubun yaqiluna biha. Dengan kalbunya dia bisa memahami dengan itu. Jadi ketika Allah memberikan informasi perintah dan larangan, lalu seumpamanya kita hanya menerimanya dengan jasad saja, dengan mata dan telinga, itu saya katakan itulah komunikasi yang terputus. Nah, ketika sampai ke sini, ya ada kemungkinan, komunikasi itu salah sambung. Maksudnya bagaimana? Salah sambung, misalnya diperintahkan untuk datang, yang dia lakukan malah pergi. Diperintahkan untuk melakukan ini, yang dia kerjakan yang lain. Itulah yang disebut dengan membolak-balik firman Allah. Padahal mereka telah mengetahuinya. Nah, karena pengetahuannya ada di atas ya, tapi dalam kondisinya seperti ini, seperti sudah tahu bahwa ini firman Allah, berada pada kondisi wilayah terbalik-balik, ya, dia langsung memaknai sesuai dengan apa yang terbaca. Misalkan yang sering saya katakan, ketika ada perintah di sini, perintah dari Rob itu ternyata bentuknya setelah sampingnya adalah banting tulang, maka yang dia lakukan adalah mengambil tulang dan membantingnya. Itu kan sebenarnya bukan hal yang diperintahkan. Seandainya kita pahami itu banting tulang seperti apa, ternyata orang bekerja itu banting tulang. Jadi kerja apapun namanya banting tulang. Banting tulang peras keringat. Berarti dia memahami tanda, itu tidak salah sambung. Tapi kalau kata-katanya banting tulang lalu dia mengambil tulang lalu membantingnya, itu namanya informasi salah sambung. Karena keberadaannya di sini, jadi mesti dia bergerak lagi satu kali, ya, bergerak lagi satu kali ke dimensi ruh ini, baru dia bisa menemukan kebenarannya. Inilah disebut dengan, ya, dimensinya ini adalah al-haq. Al-haq. Inilah yang disebut dengan Al-Quran, ya, Al-Quran atau firman, ya, firman atau Isa atau ruh. Inilah yang mengikuti Isa, inilah yang bisa atau mengikuti ruh atau mengikuti Al-Quran atau mengikuti firman. Itulah mengantarkan dia kembali kepada kesadarannya yang semula. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, setelah melihat keadaan ini, ya, apa yang harus kita lakukan dengan adanya kitab Allah yang sudah diturunkan saat ini? Ya. Jadi kalau kitab Allah ini diturunkan dalam bahasa Arab karena Rasul yang ditunjuk untuk membacakan kitab itu berbahasa Arab. Ya. Lalu kemudian kita membacanya dengan catatan bahwa kita sendiri tidak memahami bahasa Arab, itu merupakan komunikasi yang terputus.
Ya, karena kita tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah, bahasanya kita tidak mengetahui. Ya. Misalkan saya contoh, tertulis di sini no smoking. Ya. Tapi yang terjadi di jasad ini dia tetap merokok. Karena apa? Karena komunikasi tidak nyambung. Yang disebut no smoking itu dilarang merokok. Tapi dia tidak tahu bahwa yang namanya dia tidak tahu bahwa ada larangan untuk merokok. Tapi karena tidak paham itu bahasa Inggris, ya ini dia tetap melakukan itu. Itu komunikasi terputus. Sebagaimana informasi kitab ini berbentuk dalam bahasa Arab, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, aku telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, karena nabinya orang Arab. Nabi yang ditugaskan untuk membacakan kitab itu, ya harus komunikasinya tersambung. Tidak bisa nabinya orang Arab yang turun bahasa Ibrani atau bahasa Israel atau bahasa Inggris, sebutlah seperti itu, nggak boleh. Terus bagaimana dengan kita ini yang berbahasa lain, anggaplah seumpama berbahasa dari daerah kita, anggaplah berbahasa Bone atau Jendrekang atau bagaimana Ustaz untuk memahami? Apa yang ada di sini, ini namanya kitab informasi, kumpulan informasi-informasi. Ya, dengan kitab ini tadi, dia kasih keluar dulu kita, kasih keluar dari kegelapan kepada cahaya, masuk dulu kepada wilayah cahaya. Ya, dalam hal ini tinggalkan dulu ini bentuk-bentuk fisik, masuk kepada wilayah nur. Kalau masuk ke sini, ini bahasa Allah itu bukan hanya bahasa Arab. Semua bahasa Allah itu bahasa yang dimengerti oleh semua manusia. Orang menyebutnya bahasa hati atau bisikan kalbu. Saya katakan berhati-hati dulu, karena pada dimensi ini ada dua macam bisikan. Harus jelas sumbernya. Ya, bisikan yang ada di sini adalah bisikan fasik dan bisikan takwa. Bisikan fasik berasal dari kekuatan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Bisikan takwa berasal dari ruh kebenaran. Nah, kalau kita tidak bisa membedakannya ini, ya kita sudah berpikir bahwa ini adalah bahasa takwa, bisikan takwa, ternyata bisikan fasik, ternyata kefasikan. Makanya harus melakukan lagi sesuatu untuk bisa masuk ke wilayah ini, harus bergerak kembali. Karena di wilayah ini adalah wilayah peperangan antara yang hak dengan yang batil tadi, antara bisikan fasik dan bisikan takwa. Terus untuk membedakan antara kedua bisikan itu seperti apa? Kasihlah dalam petunjuk. Kalau kita seumpamanya membaca kitab ini, membaca kitab dari Allah ini, kemudian ya terdapat pertentangan di dalamnya, maka itu bukan dari Allah. Apa yang kita pahami itu bukan dari Allah. Berarti masih hawa nafsu dari diri kita. Ya, selain dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Surat 53 ayat 3 dan 4. Surat 53 ayat 3 dan 4. Surah An-Najm ayat 3. Ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, jadi selain wahyu adalah keinginan atau hawa nafsu. Wama yantiqu anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsu. Wama yantiqu anil hawa, dia tidak mengikuti hawa. In huwa illa wahyu, yang diucapkan itu adalah wahyu. Jadi selain wahyu adalah hawa nafsu. Selain wahyu adalah hawa nafsu. Ya, kalau wahyu pasti dari Allah. Kalau hawa nafsu berasal dari hawa nafsu yang ada pada jasad kita. Surah 4 ayat 82. Surah An-Nisa 4 ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya, itu kan tadi, kalau bukan dari Allah pasti dari hawa nafsu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian menemukan banyak pertentangan di dalamnya, artinya kita memahaminya dengan menggunakan hawa nafsu. Kita berada pada, ya itu yang saya katakan tadi, ini bisikan fasik atau bisikan takwa. Terus untuk mengetahuinya itu, untuk menggantikannya itu hawa nafsu supaya bisa yang terpenting itu kita ketahui dulu bahwa ini bertentangan, yang saya pahami ini bertentangan. Kalau kita sudah menemukan itu sesuatu hal yang keliru pada diri kita, itu sudah luar biasa. Ini keliru yang saya pahami. Itu yang masalah adalah kita sebenarnya sudah tahu bahwa ini keliru, bertentangan dengan ayat yang lain, tapi kita bertahan di kekeliruan itu, bertahan pada dimensi itu, kekeliruan itu, kita tetap bertahan bahwa ini musa yang saya pakai.
Pokoknya Allah itu bertata di atas ars, saya tidak mau pusing. Berarti peran akal lagi ya Ustaz. Nah, Ya itu mesti dia, digunakan lagi. fasilitas yang ada pada diri kita ya di sini. Itu tadi ketika mata dan telinga pada jasad yang digunakan harus pakai kesadaran. Berada di sini juga harus pakai ini supaya kita diantar kepada kebenaran itu. Jadi yang saya katakan tadi, ketika di sini terputus komunikasinya, ketika di sini mulai bertanya, ini apa maksudnya? Ya. Nah, ketika dia berada di sini pertanyaannya, ini apa maksudmu? Apa maksudmu ini? Artinya dialog itu hanya terjadi seakan-akan dekat sekali ya keluasannya. Iya. Sudah komunikasi langsung. Kalau di sini masih ya penonton, maksudnya apa? Masih ya? memperhatikan begitu. Iya, memperhatikan itu. Perhatikan tanda-tanda itu. Iya. Jadi pentingnya, jadi ketika informasi dari Tuhan ini, informasi dari Tuhan jatuh kepada manusia yang berjasad, ini harus tetap jalan. Tidak bisa dibilang Allah itu berbicara langsung kepada manusia, tidak boleh. Berarti harus Harus tetap melewati ini, harus melewati ini. berproses. Ya, jadi informasi dari Tuhan yang ada pada kita dalam kondisi berjasad ini adalah kitab. Dengan kitab itu mengantar manusia kepada nur, cahaya. Dari kegelapan kepada cahaya. Lalu kemudian ada hikmah yang dibawa turun oleh Isa. Hikmah itu mengeluarkan manusia dari cahaya ini kepada ruh, Benar. kepada jalan lurus. Inilah jalan yang lurus ini, siratal mustaqim, inilah jalan kebenaran, jalan lurus. Di sini sudah terbolak-balik. Dan dimensi kita, keberadaan kita adalah para jasad. Yang akan menjadi masalah ke depannya, kenapa mesti ada jasad? Ya. Ya. Nah, inilah jadi masalah. Ya, ternyata setelah kita pahami dari apa yang dijelaskan oleh kitab ini bahwa turunnya manusia dalam kondisi berjasad itu membawa tugas mulia. Untuk bisa turun ke muka bumi, tidak bisa turun ini rahasia ini atau roh, tidak bisa. Dia harus membuat fasilitas kendaraannya untuk berada di muka bumi, namanya jasad. Jadi saya sebutnya kendaraan ya, karena kita mengerti, atau rumah. Ya. Jadi tinggal aja dalam rumah ini, jasad ini lah rumahnya. Yang untuk bisa memahami kitab tadi ya harus berbentuk kitab juga. Tidak bisa jasad ini menerima malaikat, tidak boleh menerima malaikat. Jadi dari Rob kepada nafs akan melewati ini. Dari Rob kepada nafs kepada aku akan melewati 4 ya, fase. sebutlah 4 fase, 4 hijab ya. 4 hijab. Dari Rob diterima oleh malaikat, itu adalah ruh kebenaran atau cahaya. Kemudian ruh itu terbalik, kemudian tercipta segala sesuatu bentuk nyata, inilah kitab. Nah, kita berada pada wilayah kitab ini, kita berada di sini. Dalam hal ini kita adalah manusia berjasad. Dari jasad ini, ketika kita menggunakan akal, maka ya, pemahaman akan naik kepada ini, dimensi jiwa. Lalu kemudian ya, dengan teknik tertentu yang akan diajarkan kemudian, kita akan terus bergerak sampai ke menemukan jalan yang lurus ya. Dalam hal ini teknik sholat ya. Dengan sholat kita ditunjukkan untuk jalan yang lurus untuk menuju kepada kesadaran siapa diri kita yang sebenarnya. Inilah yang berjanji pada Tuhan, di mana ya salah satunya harus menjadi hamba. Karena apa? Karena tidak boleh ada dua Tuhan. Jadi harus ketika dia mengatakan apakah aku ini Tuhanmu, ya, kalau dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, berarti kau harus jadi hamba dan harus turun. Dan hanya dia tidak terima, maka tetap pada kondisi sama-sama rahasia. Apakah aku ini Tuhanmu? Bukan, engkau Tuhan, aku adalah Tuhanmu. Tetap Kalau jawabnya seperti itu. Ini informasi ini hanya untuk memberikan kepada kita bahwa derajatnya ini rahasia sama dengan derajatnya Rabb. Hanya ini yang bisa beralas tuh. Jadi komunikasi yang terputus saya dapat simpulkan bahwa ketika Allah memberikan informasi kepada kita dalam bentuknya seperti ini melewati jalur ini sampai kita terima kitab, informasi itu terputus ketika kita menerimanya dengan alat-alat pada jasad tanpa melibatkan akal. Kemudian setelah katakanlah kita mampu menggunakan akal pada wilayah jasad ini dan diantar kepada nur, ya ini juga mesti berhati-hati. Karena di wilayah nur ini masih ada dua potensi, bisa benar, bisa salah. Ada dua macam bisikan fasik dari jasad, bisikan taqwa dari ruh. Ya, harus gunakan lagi akal. Nah, lalu kemudian nanti sudah masuk kepada dimensi ketiga hakikat diri.
dimensi ruh, dimensi Isa, dimensi firman, dimensi Al-Quran yang tersimpan di lauh mahfuz. Nah, itulah kebenaran sejati. Itulah yang bisa mengantar isinya ruh ini adalah aku untuk bisa kembali kepada Allah, kepada